Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Pali Pratama dari kelompok 11. Nah, dari kelompok 11 kami memilih profesi penyidik KPK sebagai pembahasan yang membahas serta menganalisis dari kasus Stepanus Robin 47. Berikut pembahasannya. Perkenalkan, saya Adila Sapi dengan IMPI M2451083. Jadi melalui video ini saya akan menjelaskan tentang abstraksi dari kasus Stepanus Robin 47. Kasus Stepanus Robin 47 merupakan skandal korupsi di internal KPK, di mana ia terbukti menerima suap sebesar 11.020 miliar rupiah untuk mengamankan perkara dari sejumlah pihak. Pelanggaran ini mencederai integritas KPK sehingga ia diberhentikan secara tidak hormat dan divonis 11 tahun. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Lalu, mengapa kasus tersebut penting untuk dibahas? Yang pertama, karena kasus tersebut telah mengungkap kelemahan dari pengawasan internal oleh KPK dan ancaman integritas oleh penegakan hukum. Lalu yang kedua, terdapat adanya praktik korupsi oleh lembaga pemberantasan korupsi itu sendiri, serta menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam institusi anti korupsi tersebut yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Yang terakhir, agar memahami pentingnya transparansi, pengawasan, serta aturan dan sanksi oleh sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Problematika etik yang terjadi, yang pertama, penyalahgunaan wewenang sebagai penyidik KPK. Stepanus Robin 47 sebagai penyidik KPK justru memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dengan menerima suap dari pihak-pihak yang sedang tersangkut kasus hukum di KPK. Ini mencederai prinsip dasar integritas yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, pelanggaran kode etik profesi. Sebagai penyidik KPK, Stepanus terikat pada kode etik yang menuntut sikap jujur, independen, dan berintegritas. Hal ini melanggar prinsip kejujuran dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Yang ketiga, kepentingan hukum. Stepanus diduga menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang berperkara di KPK dan menerima suap untuk membantu mereka lolos dari jeratan hukum. Ini mencerminkan adanya konflik kepentingan di mana ia tidak lagi bertindak secara objektif dan netral dalam menjalankan tugasnya. Setelah itu, yang keempat, merusak kredibilitas lembaga KPK. KPK sebagai lembaga anti korupsi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Namun, kasus ini menunjukkan adanya penyimpangan dari oknum di dalamnya yang menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. Kasus ini Stepanus menjadi presiden buruk, menunjukkan bahwa bahkan di dalam lembaga pemberantasan korupsi masih ada oknum yang terlibat dalam praktik korupsi. Dan yang terakhir, yang kelima, pelanggaran prinsip akuntabilitas dan transparansi. Seorang pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakannya dan bekerja dengan transparansi. Namun, Stepanus menyalahgunakan sistem untuk keuntungan pribadi dan menyembunyikan perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa ia mengabaikan prinsip akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam etika profesi penegak hukum. Jadi pada problematik etik yang terjadi pada kasus ini itu terjerat dalam konteks penyalahgunaan wewenang, yaitu pelanggaran kode etik profesi serta konflik kepentingan dalam sistem penegakan hukum, seperti adanya satu, penyalahgunaan wewenang sebagai penyidik KPK, yang kedua, pelanggaran prinsip dan akuntabilitas transparansi, yang ketiga, pelanggaran kode etik profesi, yang keempat, konflik kepentingan, yang kelima, merusak kredibilitas lembaga pemberantas korupsi. Dan kita akan melanjut norma kode etik yang mengatur pada kasus ini. Norma kode etik yang mengatur pada kasus ini mengatur prinsip dasar mengenai perilaku dan sikap yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai termasuk penyidik KPK. Yang dimana penyidik KPK ini bertugas sebagai pengawas untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaga tersebut, yakni KPK. Dan hukuman apa yang diterima oleh Stepanus Robin 47 ini? Hukumannya ialah ia telah dipenjara dan dipecat dari KPK setelah terbukti terlibat dalam pelanggaran kode etik yang telah saya sebutkan tadi, yakni 6 kode etik yang telah dia langgar. Jadi apa aja sih undang-undang yang
termasuk dalam kasus ini apa aja yang terlibat, yakni nomor kode etik yang melanggar ini: 1. Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020 mengenai tentang kode etik atau pasal 4 ayat 2 huruf A, B, dan C. Yang kedua, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantas Korupsi, yang dimana Stepanus Robin 47 ini menyalahgunakan kewenangannya dan jabatannya agar menerima suap dan memasukkannya dalam kepentingan pribadi sebesar 1, miliar tadi, seperti yang saya ucapkan. Nah, jadi yang seperti yang saya ucapkan ini termasuk dalam pasal 378 ayat 1 huruf A. Nomor 3, ada kode etik aparatur sipil negara yang dimana disingkat dengan nama ASN, yakni Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021. Nah, dalam kasus Stepanus Robin 47 menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh mantan penyidik KPK ini merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan hukum. Stepanus menerima suap untuk mengatur penanganan perkara yang melanggar prinsip integritas, independensi, akuntabilitas, serta penyalahgunaan kewenangan dan posisi. Akibat dari perbuatannya, ia dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta, serta diwajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar 2,322 miliar rupiah. Selain itu, Dewan Pengawas KPK juga memutuskan untuk memecatnya secara tidak terhormat. Kasus ini memberikan dampak negatif terhadap citra dan kredibilitas KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Oleh karena itu, penting bagi KPK untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan transparansi dalam setiap proses hukum guna menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.